Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azmari Fitri dengan NIM 1904 1104 15 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait fungi laut, khususnya fungi Aspergillus fumigatus dari mata kuliah Bioteknologi Hasil Perikanan dengan dosen pengampu Santi Wisuda Sidauruk, SPI MSI. Selamat menonton! Fungi laut, khususnya Aspergillus fumigatus. Menurut Ahmed et al. Tahun 2019, plastisitas ekologi fungi ini mendefinisikan pengertian fungi laut dalam 3 hal, yaitu yang pertama, fungi laut merupakan organisme yang mampu tumbuh atau berspora di lingkungan laut. Yang kedua, fungi laut membentuk hubungan simbiosis dengan organisme laut lainnya. Dan yang terakhir, fungi laut menunjukkan kemampuan beradaptasi dan berevolusi pada tingkat genetik atau menjadi aktif secara metabolik di lingkungan laut. Fungi laut memiliki karakteristik morfologi dan taksonomi yang berbeda dengan fungi terestrial maupun air tawar. Sedangkan menurut Kohlmeier and Kohlmeier dalam Rekhukumar tahun 2012 menyatakan bahwa fungi laut adalah fungi yang menyelesaikan seluruh siklus hidupnya di dalam laut, tumbuh dan bereproduksi di laut atau estuari. Fungi laut dapat dibedakan menjadi 2, yang pertama fungi obligat dan yang kedua fungi fakultatif. Fungi laut obligat menghabiskan seluruh tahapan hidupnya di dalam air, sedangkan fungi fakultatif adalah fungi darat maupun fungi air tawar yang mampu tumbuh dan bereproduksi di laut. Peran fungi bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Yang pertama, sumber senyawa-senyawa bioaktif. Fungi laut menghasilkan berbagai macam senyawa bioaktif yang potensial sebagai obat-obatan, contohnya penisilin. Yang kedua, bioremediasi. Fungi menghasilkan enzim-enzim lignoselulitik yang potensial dimanfaatkan dalam remediasi limbah lignin dan kayu. Fungi laut juga sudah diuji kemampuannya dalam meremediasi polutan-polutan seperti limbah-limbah tekstil, hidrokarbon, dan pestisida. Yang ketiga, ekosistem. Fungi laut adalah dekomposer utama, kayu dan substrat di ekosistem laut. Fungi laut juga berperan penting dan memiliki kemampuan secara agresif menurunkan lignoselulosa dan mendegradasi hewan yang telah mati. Fungi laut merupakan patogen terhadap tanaman dan hewan, juga membentuk hubungan simbiosis mutualisme dengan organisme lain. Menurut Jones et al. Tahun 2009, berdasarkan perkembangbiakan seksual, fungi laut dapat diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama Ascomycota, yang kedua Basidiomycota, dan yang terakhir Deuteromycota. Reproduksi seksual Ascomycota dilakukan dengan membentuk spora dalam ascus. Basidiomycota, reproduksi seksual dilakukan dengan membentuk spora di dalam basidium. Sedangkan Deuteromycota belum diketahui mekanisme reproduksi seksualnya, sehingga filum ini dikatakan tidak formal. Fungi ini dibagi menjadi 3 filum, yaitu Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Glomeromycota, dan Basidiomycota. Fungi Aspergillus fumigatus. Klasifikasi fungi Aspergillus fumigatus termasuk ke dalam kingdom fungi, divisi Asmycota, kelas Eurothiomycetes, order Eurothiales, famili Trichocomaceae, genus Aspergillus, dan spesies Aspergillus fumigatus. Habitat Aspergillus fumigatus. Menurut Gandhi et al. Pada tahun 2019, fungi Aspergillus fumigatus dapat ditemukan di tanah, air, dan tumbuhan yang mengalami pembusukan, khususnya pada pupuk kandang dan humus. Ciri-ciri Aspergillus fumigatus. Ciri-ciri dari jamur ini yaitu spora atas berbentuk memanjang berwarna hijau sampai hijau kotor. Conidioforanya berdinding halus, pada umumnya tampak warna hijau Conidia globusa. Menurut Gates tahun 1988 yang dirangkum oleh Ningrum et al. Tahun 2018, fungi Aspergillus fumigatus termasuk mikroorganisme heterotrof karena tidak memiliki kemampuan untuk mengoksidasi senyawa karbon anorganik atau senyawa karbon yang memiliki 1 karbon. Senyawa karbon organik yang dapat dimanfaatkan fungi untuk membuat materi sel baru berkisar dari molekul sederhana seperti gula sederhana, asam organik, polimer rantai pendek, dan rantai panjang mengandung karbon hingga pada senyawa kompleks seperti karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Sedangkan menurut Carlile dan Watkinson pada tahun 1998
1994, sebagian besar tubuh jamur adalah hifa berfungsi menyerap protein dari lingkungan. Hifa berisi protoplasma yang dikelilingi oleh dinding yang kuat. Dinding sel memberi bentuk fungi dan melindungi isi sel dari lingkungan. Meskipun kokoh, dinding sel tetap bersifat permeable untuk nutrien-nutrien yang diperlukan fungi bagi kehidupannya. Aplikasi fungi Aspergillus fumigatus pada serasah daun Rhizopora mucronata. Isolat fungi yang akan digunakan adalah fungi Aspergillus fumigatus. Isolat ini terlebih dahulu diremajakan dengan cara menanam pada media PDA sampai cukup tumbuh berkembang. Tiap jenis fungi yang telah tumbuh pada media PDA ini selanjutnya diambil dengan cara memotong agar sebesar 5x5x2 mm. Potongan agar yang telah ditumbuhi fungi ini selanjutnya dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah diisi 2,5 ml air steril untuk dijadikan suspensi. Sebanyak 2,5 ml suspensi disebar secara merata pada serasah daun yang terdapat pada kantong serasah. Pemberian fungi Aspergillus fumigatus untuk mempercepat penguraian partikel-partikel organik dengan mengeluarkan enzim sehingga dapat menguraikan bahan organik menjadi protein. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gandhi et al. Pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa jamur Aspergillus fumigatus dapat menyebabkan pembusukan pada buah-buahan atau sayuran. Aspergillus ada yang bersifat parasit, ada pula yang bersifat saprofit. Fungi Aspergillus fumigatus dapat ditemukan di tanah, air, dan tumbuhan yang mengalami pembusukan khususnya pada pupuk kandang dan humus. Dapat disimpulkan bahwasanya fungi laut khususnya Aspergillus fumigatus dapat mempercepat dekomposisi pada serasah daun Rhizopora mucronata. Itulah dia penjelasan terkait fungi laut khususnya fungi Aspergillus fumigatus. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.